kita persiapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh. Amin. Mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntun dalam perjalanan karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi.
Marilah kita dengar hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis di dalam Amsal 29 ayatnya yang ke-7. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak memahaminya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah berimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu, ya Tuhan kami. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yang tertulis pada Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat 7. Kita baca secara responsoria. Rindu kepada kediaman Allah untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Kora. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Hatiku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Jiwa ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anaknya. Di dekat mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah mereka yang tinggal di rumah-Mu, yang dapat terus-menerus memuji-muji Engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ya, hujan awal musim menyelubunginya dengan berkat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita berdoa, bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat di minggu ini. Shalom. Warta Jemaat Minggu 26 Oktober 2025. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu ke-19 setelah Trinitatis dengan topik khotbah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. 2.
amplop renovasi rumah dinas Huria. Pada hari ini Minggu 26 Oktober 2025, kita akan memberikan amplop perbaikan rumah dinas Huria untuk mendukung program Pokja renovasi. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan syukur atau sumbangan dapat mentransfer melalui QRIS Pokja yang tercantum di halaman terakhir warta. 3. Jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di Gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. 4. Partangyangan Week. Hari Selasa 28 Oktober 2025 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week 2 di Tuan Rumahi Keluarga B Manalu di Konsistori. Week 4 di Tuan Rumahi Keluarga P Purba Boru Hutahayan di GSG. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 2 dan Week 4. 5. Ibadah Minggu Keluarga. Di minggu pertama bulan November pada hari Minggu 2 November 2025 akan diadakan ibadah Minggu Keluarga. Ibadah bahasa Indonesia pukul 7 WIB dan ibadah bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Setiap keluarga diharapkan duduk bersama, turut serta dalam pelayanan KUR, mendaftar kepada Situa WEK. Kita akan menyerahkan persembahan bulanan atau tahunan di mana amplop disediakan, dan untuk keterlibatan keluarga dalam pelayanan penerima jemaat dan persembahan ibadah Minggu Keluarga bulan November akan dilaksanakan oleh Week 3. 6. Ibadah syukur HUT ke-42 tahun HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Kamis 6 November 2025 pukul 19.30 WIB bahasa Batak di gereja akan diadakan ibadah syukur HUT ke-42 tahun HKBP Mampang Perapatan, dan yang akan mempersembahkan PUR seksi remaja Naposo, seksi perempuan, seksi AMA, seksi lansia dan Maranatha. Untuk itu diharapkan kehadiran semua warga jemaat HKBP Mampang Perapatan. Sehubungan dengan acara ini, maka untuk jadwal sermon Parhalado di hari Kamis 6 November 2025 akan dilaksanakan pukul 18.30. 7. Ibadah Perjamuan Kudus. Dalam rangka perayaan ulang tahun ke-42 tahun HKBP Mampang Perapatan, maka pada hari Minggu 9 November 2025 akan diadakan ibadah perjamuan kudus. Kebaktian dan perjamuan kudus diadakan seperti biasa, bahasa Indonesia pukul 7, bahasa Batak pukul 9.30 dan kebaktian sore pukul 17. Bagi warga jemaat yang sakit atau tidak bisa hadir di gereja dan merindukan pelayanan perjamuan kudus, dapat memberitahukan kepada Situa WEK untuk menerima ibadah perjamuan kudus di rumah masing-masing. 8. Panitia Natal Umum HKBP Mampang Perapatan. Telah terbentuk Panitia Natal Umum HKBP Mampang Perapatan tahun 2025. Adapun susunan panitia yaitu Ketua Nyonya Nainggolan Betty Boru Simangunsong, Situa Hisar Pandiangan Sekretaris, Nyonya Manurung Mei Boru Siagian Bendahara, Situa Vera Hutajulu Koordinator Acara Ibadah dan Perayaan Natal, David Hutagaol Koordinator Dekorasi Perlengkapan dan Keamanan, dan Nyonya Siagian Melvin Boru Naibaho Koordinator Konsumsi. Mari kita doakan kiranya Bapak Ibu yang telah terpilih menjadi panitia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sukacita dan penuh semangat pelayanan. 9. Turnamen Catur Ama.
Pada hari Sabtu 18 Oktober 2025, 6 utusan Seksi AMA HKBP Mampang Perapatan telah mengikuti turnamen catur perorangan se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dalam rangka Prajubilium HKBP Resort Warakas. 10. Kegiatan donor darah. Dalam rangka kegiatan pra-perayaan kebangkitan kaum bapa HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan kegiatan sosial donor darah di hari Minggu 2 November 2025 pukul 9 sampai 12 WIB di ruang sekolah minggu Batu Merah. Bagi warga jemaat yang ingin mengikuti dapat menghubungi panitia Amanggeri Siahaan. Diharapkan partisipasi jemaat HKBP Mampang Perapatan. 11. Rapat laporan pelayanan 2025 dan program kerja seksi tahun 2026. Sehubungan dengan akan selesainya program kerja seksi di tahun 2025, maka diberitahukan kepada setiap seksi untuk melaksanakan rapat laporan pelayanan tahun 2025 dan menyusun program kerja tahun 2026. Program disusun dalam bentuk matriks dengan memuat nama program, sasaran, tujuan, peserta, waktu, tempat, pelaksanaan, biaya pendanaan. Berikut jadwal rapat tiap seksi yang akan dilaksanakan antara lain Jumat sampai Sabtu 31 Oktober 1 November 2025 akan dilaksanakan rapat kerja seksi dan guru sekolah minggu. Sabtu sampai Minggu 1 sampai 2 November akan dilaksanakan rapat kerja seksi Naposo Bulung. Untuk tema orientasi pelayanan HKBP tahun 2026 adalah pengajaran iman di tengah keluarga. Sehubungan dengan itu, kantor pusat HKBP akan mengeluarkan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan tema tersebut. Maka diharapkan setiap seksi menyediakan kolom kosong untuk menampung kegiatan atau program tambahan yang dikeluarkan oleh kantor pusat HKBP. 12. Retret seksi Parampuan. Pada hari Sabtu sampai Minggu 8-9 November 2025 akan diadakan retret seksi perempuan HKBP Mampang Perapatan yang bertempat di Ole Suites Hotel Jalan Babakan Madang nomor 99 Sentul Selatan dengan tema Kuat, Anggun, dan Berpengaruh 1 Petrus 3 ayat 4 dan subtema Seksi Perempuan Huria menjadi perempuan yang kuat, anggun, serta berpengaruh dengan membawa terang Kristus ke dalam keluarga, pekerjaan, gereja, dan masyarakat. Diberitahukan kepada seluruh kaum perempuan untuk mengikuti kegiatan ini dan bagi peserta akan dikenakan biaya kontribusi 150 per orang. Untuk pendaftaran dapat menghubungi panitia Nyonya Pardede Serli Boru Sirait dan Nyonya Situmorang Margaret Boru Sinurat. 13. Bazar Seksi Perempuan. Dalam rangka mendukung salah satu program kerja Seksi Perempuan yaitu retreat, maka hari ini Minggu 26 Oktober 2025 akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bazar setelah ibadah pukul 7 dan pukul 9.30. 14. Laporan penerimaan sementara dan persembahan kasih renovasi rumah dinas Huria pertanggal 25 Oktober dapat dibaca di Warta Jemaat. 15. Rapat Pendeta Hatopan. Hari Senin sampai Kamis 27 sampai 30 Oktober 2025 di Auditorium Seminarium Sipaholon, Tapanuli Utara akan diadakan rapat Pendeta Hatopan HKBP 2025
dengan tema Manusia Ciptaan Baru di dalam Kristus, 2 Korintus 5 ayat 17, dan subtema Peran Pendeta dalam menjalankan tugas pastoral profetik. Sehubungan dengan itu akan berangkat Pendeta Robert S. Pandiangan MTH dan Pendeta Suryani Ida Sihiti STH mengikuti rapat pendeta tersebut. 16. Warga jemaat sakit, marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 17. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 18. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 19. Keuangan terlampir. Persembahan ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ke-19 setelah Trinitatis diambil dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17 di dalam topik minggu diperlengkapi untuk setiap pekerjaan yang baik. Saya akan baca firman Tuhan untuk kita. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya itu. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau telah mengenal kitab suci yang memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, besok sore akan dimulai rapat pendeta HKBP yang dilaksanakan di auditorium Seminarium Sipoholon, dan semua pendeta HKBP baik yang melayani di jemaat, di lembaga ataupun yang masih studi akan berkumpul dan mereka akan membicarakan bagaimana perkembangan pelayanan di tengah kehidupan sehari-hari. Dan dalam membicarakan itu tentunya akan terkait juga dengan segala pergumulan, segala tantangan yang sedang dihadapi. Oleh karenanya firman Tuhan pada hari ini sangat relevan untuk mempersiapkan para pendeta HKBP dan tentunya juga jemaat HKBP untuk melihat lebih luas apa yang sedang terjadi di tengah-tengah atau di sekitar kita. Dan tentunya ketika membicarakan, memutuskan hal-hal yang penting sesuai dengan subtema yang telah kita dengar tadi, peran pendeta dalam menjalankan tugas pastoral profetik. Para pendeta akan membicarakan hal apa yang akan dilakukan HKBP sebagai tindak pastoral yang bukan hanya melihat saja, tapi tentunya untuk melihat dan menjangkau ke depan, mempersiapkan jemaat. Saudara-saudara, tentunya bukan hanya para pendeta, tapi semua
warga HKBP ikut serta bukan hanya memahami tetapi juga untuk melakoni apa yang menjadi tanggung jawab kita di tengah-tengah keadaan seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan tentunya kita juga semua seperti itu bahwa setiap orang tentu ingin hidup yang berarti. Artinya hidupnya itu entah lama atau singkat, tapi dia mau supaya hidupnya berarti. Kita ingin berguna, kita ingin memberi dampak dan melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Itu keyakinan saya dan tentunya Bapak Ibu juga seperti itu. Tapi pertanyaan muncul, apa yang membuat kita siap? Apa yang membuat kita kuat? Apa yang membuat kita sanggup melakukan pekerjaan yang baik di tengah-tengah kehidupan, apalagi tadi seperti kita sebutkan dengan segala tantangannya di tengah kehidupan ini. Rasul Paulus menulis surat ini, kita tahu adalah kepada Timotius yang disebutnya juga sebagai anak rohaninya. Jemaat yang sedang mengalami banyak tantangan karena jemaat yang dilayani oleh Timotius adalah jemaat Efesus yang termasuk kota majemuk, beraneka latar belakang. Dan pada saat itu orang Kristen yang dilayaninya masih sedikit. Kalau boleh kita sebut dengan istilah yang sering kita katakan minoritas di tengah-tengah banyaknya kepelbagaian saudara-saudaraku. Lalu bagaimana boleh menjadi teguh, kuat, sanggup melayani, berbuat baik di tengah-tengah kehidupan seperti itu. Saudara-saudara, perlu barangkali kita juga memahami sedikit latar belakang apa yang sedang terjadi di sekitar baik Efesus tapi juga tentunya lebih luas dalam pelayanan waktu itu oleh para rasul. Di ayat 1 sampai 7 mengawali perikop yang kita baca tadi, mendahulunya, kepada kita dipaparkan apa yang sedang terjadi di sana. Tapi satu kata yang disebutkan oleh Paulus bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Lalu terkutip dia katakan seperti ini, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi dirinya yang diperhatikannya. Dan cinta uang, materi, membanggakan diri, sombong, durhaka kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, mengeraskan hati, suka menjelekkan orang lain, kemudian lebih mencintai kesenangan daripada mengasihi Allah. Kesenangan yang dimaksud adalah kesenangan duniawi, kesenangan dirinya sendiri. Bahkan dikatakan di situ akan muncul seperti Yanes dan Yambres, dua orang yang pernah muncul tapi tidak disebutkan namanya langsung dalam kitab Keluaran, masa-masa Israel hendak keluar dari Mesir. Tapi ada Yanes dan Yambres membuat seperti yang dilakukan Allah melalui Musa, membuat keajaiban. Tapi kita ingat saudara-saudara bahwa Yanes dan Yambres itu tidak berhasil. Tapi muncul tokoh-tokoh seperti itu, kata Rasul Paulus, di sekitar kita. Dan itu melambangkan muncul penentang-penentang Allah di tengah-tengah kehidupan ini.
Itulah Bapak Ibu Saudara gambaran yang disebutkan oleh Paulus yang terjadi di sekitar mereka pada waktu itu. Dan dia ingatkan bahwa akan ada masa-masa akhir, dan masa-masa akhir itu akan ada kesukaran-kesukaran. Dan saudara-saudara, tentu kalau kita mendengar tadi apa yang disebutkan itu tidak jauh beda. Bahkan mungkin lebih besar sekarang atau lebih banyak sekarang terjadi di sekitar kita hal-hal seperti itu. Dan ini makin dipermudah, makin ditopang oleh perkembangan teknologi modern, membuat orang menjadi hanya menyukai dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri, membuat kesombongan sendiri, angkuh, bahkan menentang. Lihatlah sekarang ini saudara-saudara, orang anak-anak katanya menyangkal orang tuanya, menentang orang tuanya. Saudara-saudaraku, sesungguhnya ketika Timotius disapa, ketika Timotius diperlengkapi oleh Rasul Paulus di tengah-tengah masa, sesungguhnya itu sangat relevan dengan kita di tengah kehidupan kita sekarang ini. Bukankah sekarang ini juga saudara-saudaraku, di realitas zaman kita ini manusia makin pintar tapi makin kasar, teknologi makin canggih tapi moral makin rendah, ibadah makin ramai, makin banyak tapi kasih makin dingin. Banyak orang beragama, lihat pertumbuhan gereja-gereja, dan bukan hanya gereja, agama-agama yang lain juga. Tapi tidak mengalami kuasa Allah dalam hidupnya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, saya katakan tadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini kepada Timotius anak rohaninya, itu juga sekarang relevan di tengah kehidupan kita ini. Saya yakin kita tidak mau hanyut oleh arus zaman, saudaraku. Tetapi kita ingin hidup, dan untuk itu perlu diperlengkapi dengan baik. Sebab orang yang diperlengkapi itulah yang mampu untuk berbuat baik di tengah-tengah kehidupan yang boleh kita katakan tadi banyak kesukarannya. Oleh karena itu saudaraku, melalui firman ini kita mau lihat ada dua yang mau dikatakan oleh Paulus sebagai sumber perlengkapan dalam diri setiap orang percaya. Ada dua. Yang pertama adalah keteladanan Rasul. Keteladanan Rasul, kata keteladanan ini tentu kita melihat hal-hal yang baik dalam pribadinya. Hal-hal baik itu tentu bisa kita lakoni seperti itu juga. Ayat 10. Di ayat 10 dia berkata, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ini bukan kesombongan, saudara-saudaraku. Paulus mencoba mengajak Timotius mengarahkan pandangannya kepada kehidupan Rasul Paulus. Memang kata-kata ku itu yang disebutkan oleh Paulus di sini. Tapi ini bukan menyombongkan, karena itu adalah apa yang sudah dia lakukan. Engkau sebagai anak rohaniku melihat aku. Dan Timotius belajar bukan hanya tentunya dari kata-kata yang disampaikan oleh Paulus, tapi dia bisa lihat kehidupan nyata daripada Rasul itu sendiri. Dan Paulus tidak hanya berkhotbah tentang iman, tapi kita tahu juga dia hidup dalam iman itu. Ini hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh salah seorang
epurus kita dulu, Dr. Justin jamitahon hatai, jamitahon ngulumi, hanguluhon jamitami. Ya, apa yang kamu khotbahkan, apa yang kamu ajarkan itulah hidupi. Dan hidupmu itulah ajarkan, itulah khotbahmu. Kira-kira seperti itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius sekarang. Saudara-saudara, jika ini menjadi arahan dari seorang rasul, itu berarti dalam kehidupan kita pun perlu adanya orang yang diteladani. Orang yang diteladani itu adalah di antara kita, saudara-saudaraku. Bukan orang yang jauh, tapi itu orang-orang yang kita perhatikan dengan baik kesetiaannya. Kita perhatikan dengan baik keteguhan imannya. Ada tantangan, ada pergumulan yang dia hadapi, tapi dia kuat di tengah-tengah kehidupan seperti itu. Karena itu saudara-saudaraku, ya, keteladanan itu adalah perlengkapan rohani yang pertama, dan itu harus benar-benar ada dalam kehidupan kita. Dan ini mungkin dua hal yang perlu perhatikan di sini. Kita meneladan orang, tapi satu lagi saudara-saudaraku nanti akan kita kembangkan lagi. Kita juga harus menjadi teladan bagi orang yang dekat dengan kita, terutama dalam keluarga. Dunia tidak hanya butuh pengajar saudara-saudaraku, tapi teladan hidup yang nyata. Anak-anak kita, remaja dan jemaat muda belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Dan ini sekarang saudara-saudaraku, di tengah-tengah kehidupan keluarga sepertinya ya sedang tergugat bagaimana keteladanan dari orang tua kepada anak-anaknya. Banyak sekarang ini bertanya, kok anak saya udah diajar, sudah diperintahkan, sudah dibuat peraturan, disiplin, tapi anak-anak ini tidak menaatinya. Lalu kalau ditanya, kamu menghidupi apa yang kamu katakan? Kamu menghidupi apa yang kamu tulis sebagai disiplin? Ketika ditanya, jawabannya tidak tahu bagaimana, saudara-saudaraku. Karena itu kita perlu ya memahami dan mempersiapkan diri kita juga, bukan hanya meneladan orang, tapi kita juga menjadi teladan. Saudaraku, yang kedua sebagai sumber pemerlengkapan itu adalah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini di ayat 14 dan ayat 15. Saya akan baca kembali saudara-saudara, dan tolong di garis bawah juga di dalam Alkitab masing-masing. Ya, sebab garis bawah di ayat Alkitab tidak salah, saudara-saudaraku, asal jangan dicoret-coret Alkitabnya. Saya baca di ayat 14 dan ayat 15. Namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah kau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Yesus. Siapa yang mengajarkan firman Tuhan itu, saudara-saudara, kepada Timotius? Bagus sekali kita baca lagi kembali ya surat Paulus ke Timotius ini. Yang mengajarkannya, maaf, kita hormat kepada guru sekolah minggu, tapi bukan guru sekolah minggu yang mengajarkannya, sebab waktu itu belum ada sekolah minggu, saudara. Bukan pendeta, pendeta pun belum ada. Kalau ada rasul-rasul, mereka kan dari satu tempat ke tempat yang lain berpindah-pindah, tidak sempat. Tapi siapa? Orangnya adalah
opung boru yang bernama Lois. Kemudian ibunya yang bernama Oinike. Dua perempuan ini bagi Timotius adalah guru yang pertama dan terutama saudara-saudara untuk mengajarkan firman Tuhan kepada Timotius sendiri. Dua perempuan beriman yang menanamkan firman Allah ke hati anaknya sejak kecil. Bukan setelah besar, sejak di saat-saat kecil itu. Sungguh Bapak Ibu Saudara, kita lihat begitu mudahnya si anak menerima, menghafal, bahkan terlatih nantinya tentu menurut keteladanan itu untuk menghayati firman Tuhan. Dari merekalah Timotius mengenal Allah dan firman-Nya. Firman itulah yang membuat imannya teguh, saudara-saudaraku, dan hidupnya kuat. Masih muda, tapi bisa hidup di tengah-tengah masyarakat yang tadi kita sebut majemuk, sementara komunitasnya adalah komunitas yang minoritas, saudara-saudara. Lalu akan muncul juga tentunya dalam pikiran kita, bagaimana firman itu diajarkan. Ya, pertanyaan yang bagus ini saudara-saudaraku, karena ini tentu akan kita lakoni dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat bagaimana kebiasaan di orang Yahudi kuno mendidik anak-anak dalam iman. Pasti kita ingat saudara-saudaraku bahwa keluarga itulah ya tempat pertama dan utama untuk mendidik anak. Karena itu mari kita buka Ulangan pasal 6 di ayat 6 sampai 7. Ya, ini sudah pasti kita tahu saudara-saudara, bahkan pasti ada yang sudah menghafalkannya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu ketika engkau duduk di rumahmu, berjalan di jalan, berbaring, dan bangun. Saudara, ya, ini diawali dengan satu ungkapan Shema Israel. Shema itu adalah suara panggilan, dengarlah hai Israel. Itu merupakan panggilan kepada setiap orang dewasa supaya dia melakukan hal yang telah saya bacakan tadi dari ayat 6-7 itu di tengah-tengah dan di dalam keluarganya, saudara-saudara. Dia tidak perlu memanggil guru privat untuk itu. Dia tidak perlu memanggil guru seperti tadi kita katakan guru sekolah minggu untuk itu. Tapi dia yang tampil, saudara-saudara. Jadi ajaran iman yang diterima oleh Timotius bukan di sinagoge pada awalnya ketika mereka masih Yahudi, tetapi itu adalah dari neneknya, dari ibunya. Ketika makan, ketika di jalan, ketika menjelang tidur. Saudara-saudara, ketika anak-anak kita makan, yang kita berikan waktu itu firman Tuhan, ya maksudnya bersamaan dengan makan itu firman Tuhan atau yang lain. Acap kali sekarang ini memberi makan anak yang mendampinginya adalah televisi. Ya, bersyukur kalau televisi itu berkaitan dengan firman Tuhan. Tapi kalau itu berkaitan dengan wah hebatnya dunia ini sekarang, hedonisme dunia ini sekarang yang ditunjukkan di situ, sambil makan dia itu. Yang ditelannya kemudian informasi tentang hedonisme. Saudara-saudara, tapi dikatakan dalam firman Tuhan, waktu makan perlengkapi dengan firman Tuhan, waktu bincang-bincang, waktu mau tidur juga perlengkapi dengan firman Tuhan. Ada lagi kebiasaan mereka, saudara-saudaraku, itu dikatakan di ayat berikut di Ulangan 6 itu.
mereka menulis firman di pintu rumah. Ini disebut dengan mezuzah. Dan mengikatkannya di tangan dan di dahi. Tangan dan dahi. Ini disebut dengan tefillin. Saudara-saudara, ini bukan asal ditempelkan sedemikian rupa. Mezuzah itu adalah sejenis kalau boleh kita katakan ini dari kulit binatang, ini dibuat sejenis kantong, tapi di dalamnya dimasukkan itu terutama firman yang kita baca tadi. Itu ditaruh di pintu rumah. Lalu kemudian ada juga mezuzah, ya, di pintu rumah tadi, kemudian di tangan ini ada tefillin dan ditaruh di sini. Itu juga firman Tuhan dituliskan. Loh, apakah dengan seperti itu firman Tuhan akan masuk? Bukan, itu simbol memang. Tapi simbol ini mau mengingatkan, di pikiranku, otakku ada firman Tuhan. Di tanganku ada firman Tuhan. Kemudian di pintu rumahku ketika aku mau masuk, aku mau keluar, ada firman Tuhan. Sedemikian saudara-saudara, ada firman Tuhan. Itu berarti ketika aku bekerja dengan tanganku harus di dalam firman Tuhan. Ketika berpikir pun itu harus dalam Tuhan. Ketika aku masuk dalam rumah, aku harus ingat firman Tuhan. Keluar dari rumah juga harus diperlengkapi dengan firman Tuhan. Saudara, bukan di simbolnya itu, tapi dengan simbol ini dia akan diingatkan sedemikian. Wah, barangkali saudara-saudaraku akan muncul pikiran, apakah kita harus berbuat seperti itu? Oh tidak, tentunya. Tapi seperti itu, mirip seperti itu, mudah sekali bisa kita lakukan, saudara-saudaraku. Bukankah di rumah kita menempelkan sesuatu? Tembok kita sering kita buat juga, ya, ada gambar sedemikian rupa, atau dindingnya mungkin dihias dengan gambar tulisan tertentu. Pertanyaannya, tulisan apa yang saudara, yang Amang, yang Inang tuliskan di sana? Apakah itu ayat Alkitab? Apakah itu kata-kata yang mendorong si anak tetap terlengkapi dengan firman Tuhan? Saudara-saudara, hal itu bisa kita buat sedemikian rupa di dalam rumah kita. Mendisiplinkan anak untuk tetap dibekali dengan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, di ayat 16 dan 17 Rasul Paulus juga menuliskan, ya, bahwa seluruh kitab suci yang diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lalu diakhiri dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Inilah saudara-saudaraku firman yang akan mengubah hidup. Karena di dalam firman Tuhan itu lengkap sebenarnya, manfaatnya untuk mengajar, manfaatnya menyatakan kesalahan, manfaatnya untuk memperbaiki. Kalau ada kesalahan, tidak hanya dibiarkan dalam kesalahan itu lalu dia memendam seperti ini, aku salah, aku salah, aku salah. Tidak, tapi diperlengkapi, ya, diperbaiki lagi. Saudara-saudara, ini lakukan. Lengkap sekali firman Tuhan. Dan tentunya didisiplinkan, dididik sedemikian rupa dalam kebenaran. Karena itu saudara-saudaraku, jika kita tadi mengatakan bahwa sumber perlengkapan itu dalam kehidupan orang, satu tadi keteladanan, dua adalah Alkitab atau kitab suci, saudara-saudara. Kata diilhamkan Allah, diilhamkan, itu berarti dinafaskan. Ilham itu saudara bukan kata-kata, ya, beda dengan imla. Imla itu dikte, kata. Tapi ini diilhamkan, dinafaskan oleh Allah. Berarti dalam firman itu
firman yang hidup itu ada napas Allah, ada jiwa Allah di dalamnya. Jadi dia bukan sekadar buku sejarah, tapi itu adalah napas Allah yang memberi kehidupan bagi siapa yang akrab dengan firman itu. Firman itu mengajar, menuntun kita pada kebenaran. Firman itu menegur, menyadarkan kita akan kalau kita misalnya salah arah, supaya kita tidak salah arah, ya ditegur, memperbaiki. Tadi saya katakan menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Mendidik, membentuk kita dalam karakter seperti Kristus, saudara-saudara. Dan dengan demikian kita akan siap, kita diperlengkapi, kita teguh untuk menghadapi kehidupan ini. Saudaraku, bagaimana dengan kita sekarang ini? Tentunya untuk kita saudara-saudara. Pertama-tama jadilah teladan iman. Teladan iman sangat ditunggu oleh banyak orang. Teladan itu adalah orang yang hidupnya jujur, hidupnya tulus. Jadilah seperti Paulus. Paulus kecil di lingkunganmu yang hidupnya berbicara lebih keras dari khotbahnya. Ada seorang pernah mengkritisi di satu media, 1000 kali aku mendengar khotbah, sedikit pun tidak ada ku ingat dalam kehidupanku, katanya. Tapi kemudian ada seorang lagi tidak langsung menegurnya, tapi dia berkata seperti ini, 1000 kali aku makan masakan istri saya di rumah. Makanan itu semua terbuang. Tapi secara tidak saya sadari, makanan itu yang membentuk diriku, pribadiku seperti ini sekarang. Saudaraku, hal seperti itu akan nyata apa yang kita tadi sudah dekat dengan keteladanan dan juga firman itu terbentuk dalam diri kita. Bangun keluarga yang berfirman, saudara-saudara. Jadi bukan sekadar beriman, itu boleh kita katakan, ya kami percaya, tapi berfirman itu berarti ada di sana rumah altar doa, bukan rumah altar doa, atau doa pagi misalnya, renungan singkat, nyanyian, pujian, ya bersama. Kebersamaan ini Bapak Ibu Saudara tentu menjadi satu pergumulan untuk kita sekarang ini ya, karena waktu katanya untuk anak-anak tidak sama lagi waktu dengan orang tua. Tapi ciptakanlah dengan baik, kesepakatilah dengan baik. Anak-anak tidak butuh orang tua sempurna Bapak Ibu Saudara. Kita tidak ada yang sempurna memang. Tapi mereka butuh orang tua yang mengasihi dan hidup dalam firman. Jadi jangan berpikir, oh aku belum sempurna. Ya, kita tidak sempurna. Tapi anak-anak kita butuh kita kalau kita ya mengasihinya dan hidup dalam firman. Bukalah diri untuk dididik oleh firman. Ini sudah banyak kita bicarakan tadi Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir tentunya berkaitan dengan rapat pendeta yang kita sebutkan tadi. Kita berharap juga melalui rapat pendeta akan muncul hal-hal yang sangat berguna dalam pelayanan tugas pastoral profetik nabiah ya untuk menghadapi zaman kita sekarang ini. Tuhan memperlengkapi kita semua. Tapi ingatlah, keteladanan perlu kita perhatikan dengan baik. Tapi kita juga menjadi teladan. Firman Tuhan, ya firman Tuhan itu yang sempurna melengkapi kita semua untuk pekerjaan yang baik. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa. Di saat-saat pergumulan yang besar, berat, tekanan-tekanan yang datang dari berbagai arah dalam kehidupan sekarang ini. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tetap teguh kuat. Ya, melalui perlengkapan daripada Tuhan, melalui firman-Mu, melalui keteladanan dari orang-orang beriman, kami akan diteguhkan. Karenanya senantiasa dengan segala kerendahan hati Tuhan kami mohon,
Tunjukkanlah orang-orang yang punya keteladanan yang baik, yang boleh juga kami tiru, kami lakoni sebagaimana karakternya. Kuatkan kami juga menjadi teladan bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar kami. Dan hangatkan jiwa kami, semangat kami, akrab terus dengan firman-Mu ya Tuhan. Sebab firman-Mu lah yang akan mendidik kami, memperlengkapi kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua aktivitas kami seminggu ke depan dalam berbagai pekerjaan kami. Tuhan, kuatkan kami melakukannya, melakukan dengan tanggung jawab, melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan membawa sukacita bagi kami, bagi keluarga, dan teman-teman sekerja. Kami juga berdoa ya Tuhan, kegiatan tengah minggu di gereja, melalui ibadah WEK, melalui kegiatan kategorial, Tuhan izinkan kami untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Beri kami waktu, beri kami hikmat Tuhan, sehingga kami boleh aktif berpartisipasi dengan saudara-saudara seiman, dan kuatkan kami melaluinya. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini berulang tahun ada 21 orang. Berkati mereka Tuhan dalam pertambahan hitungan tahun dalam kehidupannya. Mereka tetap mensyukuri, dan rasa syukur itu akan membuat mereka semakin baik bekerja di tengah kehidupan. Juga ada 4 keluarga yang berulang tahun pernikahan. Ya Tuhan, biarlah keluarga mereka yang semakin baik, semakin bertanggung jawab. Atas kuasa daripada Tuhan juga mereka dimampukan menjadi berkat bagi anak-anak, menjadi teladan, dan juga untuk warga di sekitar mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit dan dalam pemulihan. Amang Natades Manik, Amang Pesta Robert Siahaan, Amang Sihol Ambarita, Amang Buha Hasudungan Silaban, Amang Sintuem Gi Kutajulu, Inang Deborah Sitanggang Burung Sihotang, dan Laura Trisa Mas Niari Simatupang dalam pemulihan di Surabaya. Kemudian Amang Tunggul Perlaungan Marbun dalam pemulihan. Tuhan, berkatilah mereka semua penuh semangat dan tetap berharap daripada Tuhan. Dan berkatilah Tuhan obat, istirahat, makanan, dampingan dari tim medis, bahkan dari keluarga pun, sehingga mereka memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Tuhan, masih banyak yang akan kami doakan, terutama untuk kegiatan rapat pendeta HKBP yang akan dimulai besok sore sampai hari Kamis. Tuhan, berkatilah berjalan dengan baik. Kami doakan pimpinan kami, pimpinan HKBP, demikian juga ketua rapat pendeta yang akan memimpin rapat ini. Dan akan ada proses pemilihan ketua rapat pendeta yang baru. Biarlah itu berjalan dengan baik atas pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua seksi yang mulai mempersiapkan kegiatan ke tahun depan di dalam tema pelayanan pengajaran iman di tengah keluarga. Beri hikmat Tuhan kepada semua seksi untuk boleh membuat program yang berguna untuk kebersamaan kami di tengah jemaat kami. Dan demikian juga panitia Natal yang telah ditetapkan ya Tuhan, yang diketuai oleh Inang Nyonya Nenggulan Boru Simangutsong. Berkati mereka Tuhan untuk boleh melakukan kegiatan ini bersama dengan semua warga jemaat dengan sukacita. Tuhan, jika ada kerinduan kami secara pribadi yang tidak dapat kami sebut, biarlah Tuhan dalam keteguhan doa yang telah kami sampaikan masing-masing, Engkau dengar dan boleh Tuhan kabulkan. Terima kasih Bapa,
Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita menyerahkan persembahan kita dan kita juga bernyanyi dari nyanyian kita nomor 669. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.